Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, mobil khusus anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Luhur dan Maha Ghafur, yang mana atas limpahan rahmat, nikmat, sehingga kita tetap beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat wassalam semoga tetap terlimpahkan kehadiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, seringkali dalam kehidupan ini sebagai seorang muslim tentunya kita sangat amat kurang bersyukur apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Padahal Allah memberikan segalanya kepada kita. Yang pasti Allah tetap memberi ujian kepada kita. Tapi Allah sudah memberi sesuatu hal yang lebih kepada kita dan kita harus mensyukurinya yang diberikan Allah kepada kita. Kita sering mengeluh dalam kehidupan ini sesuai dengan tema yang dibahas pada hari ini. Stop mengeluh, jadilah tangguh. Dengan demikian, ada sebuah kisah yang terjadi pada masanya, yakni pada keluarga Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Pada saat itu, beliau mempunyai anak yang kecil dan sakit keras. Beliau merawatnya bersama suaminya. Tapi aktivitas berjalan seperti biasa. Si suami bekerja. Nah, suatu hari suaminya berangkat bekerja. Si istri tetap merawat anaknya dan melaksanakan sebagai ibu rumah tangga. Tapi ketika suami sedang bekerja, si anak ini ada dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Dan ketika suaminya datang, suaminya bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, bagaimana keadaan anak kita sekarang?" Apa jawabannya? "Alhamdulillah suamiku, anak kita lebih tenang daripada sebelumnya." Si istri tetap melayani suaminya, bersolek berhias diri, memberi hidangan, dan melanjutkan suaminya untuk makan karena baru datang dari sebuah pekerjaan. Setelah selesai suami ini makan, si istri lantas bertanya kepada suami, "Wahai suamiku, kalau ada seseorang meminjam sesuatu kepada kita, lantas pada waktunya, pada saatnya barang tersebut kita minta lagi, terus orang tersebut tidak memperbolehkan, apa jawaban kita? Apa menurut kita orang tersebut? Bagaimana menurut kita orang tersebut?" Apa jawaban suaminya? Orang tersebut tidak berlaku adil pada diri kita. Nah, setelah ada jawaban seperti itu dari suaminya, aslinya si istri ini memberanikan diri untuk menyampaikan tentang anak. "Wahai suami, anak kita beberapa hari yang lalu sampai sekarang sakit. Namun Allah telah memanggilnya. Karena tentunya anak tersebut hanyalah titipan dari Allah kepada kita. Kita mendidiknya, merawatnya. Tapi kalau sudah waktunya, Allah akan memanggilnya lagi. Anak kita sudah meninggal. Apa jawaban dari suami Ummu Sulaim? Subhanallah.
Maha besar. Ya karena memang hanya sekedar titipan. Kita pasti ikhlas, harus selalu ikhlas. Itu ujian dari Allah. Kita selalu sabar. Nah, mengacu kepada apa yang terjadi pada keluarga Ummu Sulaim radhiyallahu anha tadi, khususnya remaja pada saat ini, tidak menutup kemungkinan semua banyak yang mengetahui tentang keluh kesah ini. Bukan hanya mengeluh kepada keluarga kita, tapi mengeluh kepada orang banyak, tentunya di media sosial. Ya Allah, lo berdoa di media sosial, meminta di media sosial. Padahal keluh kesah itu Allah sudah memberitahukan di dalam Al-Quran. Mintalah padaku, mengeluhlah padaku. Tentunya dengan sholat maghrib, sholat hajat, sholat tahajud. Tapi yang sering dilakukan, waduh, kenapa hari ini kok resah? Waduh, kenapa nilaiku kok kecil? Waduh, kenapa orang tuaku kok cerewet? Waduh, kenapa pacarku kok kayak gitu? Itu mengeluh di media sosial. Tidak ada rasa malu. Bukan hanya mengeluh, tapi berciuman di hadapan orang banyak, dipamerkan di hadapan orang banyak di media sosial. Itu menjadi hal yang biasa yang terjadi pada saat ini. Apakah kita tidak merasa malu? Apakah kita waktu melakukan hal semacam itu tidak ingat kepada Allah? Bagaimana rasa iman kita? Sudah sedangkal itukah? Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 129 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Apa katanya Allah? Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain darinya. Hanya kepada aku bertawakal. Mintalah kepada Allah, bukan kepada orang lain, bukan kepada sesembahan yang lain, bukan kepada dukun, bukan kepada kayu yang dikeramatkan, bukan. Maka dari itu, Allah tetap memberi cobaan kepada kita, memberi ujian kepada kita, tapi sebatas kemampuan kita semua. Makanya selalu bersyukur kepada Allah. Bila kita ditimpa musibah, mengeluhlah kepada Allah. Jangan mengeluh di media sosial. Ya ada yang memujinya, ada yang nyinyir. Itulah yang terjadi kepada diri kita dalam kehidupan ini. Maka dari itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian, kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan ini, tentunya kita harus banyak-banyak bersyukur, bersabar, tawakal kepada Allah. Sehingga kita tidak mudah mengeluh dalam kehidupan ini meskipun kita mendapat ujian. Mengeluh, ya mengeluh, tapi pada tempatnya. Bukan mengeluh di media sosial. Bukan menampilkan sesuatu yang menurut mata kita itu malu untuk dilihatnya. Tapi mereka tetap menampilkan sesuatu di media sosial. Hal itu tidak baik pada diri kita. Tentunya kembali kepada Allah. Jadilah manusia-manusia yang tawakal, manusia-manusia yang tangguh. Jangan mudah mengeluh, sehingga kehidupan ini tidak akan seimbang. Dan kita tentunya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Kiranya itu yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan meskipun sedikit bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya kepada pemirsa, dan khususnya lagi kepada keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi.
Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.